Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru? Tentunya harapan saya dari channel Pleno Berbagi, Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas, baik penerapan implementasi kurikulum Merdeka maupun yang masih menerapkan kurikulum 2013. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan contoh kisi-kisi soal sumatif tengah semester atau STS ya, semester genap atau semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Nah ini sebagai referensi saja ya, Bapak Ibu Guru bisa secara merdeka mengembangkan diri ya, mengembangkan formatnya yang bisa disusun, diterapkan pada ulangan atau sumatif tengah semester genap. Baik, mari kita kaji bersama ya, seperti apa kisi-kisi soal sumatif tengah semester 2 atau semester genap tahun pelajaran 2022-2023 jenjang SD fase A kelas 1 semester genap. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum Merdeka ya. Ini jumlah soal tertera 25 butir. Bentuk soal pilihan ganda dan isian penyusun ini biasanya Bapak Ibu Guru ya oleh KKG kelas 1 ya. Nah, kalaupun oleh masing-masing Bapak Ibu Guru itu lebih bagus ya, karena semuanya ini kan di kurikulum Merdeka itu bergantung kepada masing-masing guru ya, tidak bisa disamakan. Baik. Nah, di sini formatnya, kolomnya ya. Pertama nomor, kemudian konten ya, kontennya, kemudian TP atau tujuan pembelajaran, materinya, indikator soal, level bentuk soal maupun nomor soal. Nah, di sini level ataupun ya levelnya ini bisa dicantumkan atau enggak, itu terserah Bapak Ibu Guru ya. Di sini nomor 1 ya, kolom 1 itu nomor urut, kemudian elemen ya, elemen atau kontennya ya, elemennya, kemudian tujuan pembelajaran, TP, materi, indikator soal, bentuk soal maupun nomor soal. Nah, misalnya pertama elemen menyimak ya, peserta didik menyimak dengan seksama, menyimpulkan dan menjelaskan simpulan terhadap informasi dari teks aural, teks yang dibacakan kepadanya, kepada siswa ya. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu menyimak dan menanggapi bacaan tentang sikap baik kepada teman, mengenali tanda titik pada akhir kalimat, serta membaca dan menulis kata-kata yang diawali dengan huruf M. Materi, cerita bergambar teman baru ya. Kemudian indikator soalnya, disajikan teks pendek, peserta didik dapat menjawab soal sesuai bunyi teks. Level 3, kemudian bentuk soal pilihan ganda PG ya. Nomor soal 1 dan 2, kemudian nomor 3 juga ya. Ini untuk indikator 1. Indikator 2-nya disajikan gambar dan teks pendek, peserta didik dapat menentukan jawaban sesuai gambar dan teks. Ini pilihan ganda ya pada nomor soal 4 atau 5 dan 5 ya. Disajikan gambar dan teks pendek, peserta didik dapat menentukan jawaban yang sesuai ya. Ini bisa pada nomor 5. Nah, penomoran soal ini tergantung Bapak Ibu Guru ya, tidak harus urut ya. Jadi sesuaikanlah
itu masing-masing ya, tidak bisa ada standar harus seperti ini dan itu ya, itu terserah Bapak Ibu guru. Nomor 2 ya, menyimak peserta didik menyimak dengan seksama dan memahami informasi dalam teks yang dibacakan kepadanya sesuai jenjangnya. Melalui kegiatan menyimak cerita yang dibacakan dan menjawab pertanyaan yang berkaitan, peserta didik dapat menemukan, menyimpulkan informasi serta menceritakan kembali simpulan dengan tepat. Ini materinya cerita bergambar, yaitu menirukan kata ajaib dalam kegiatan sehari-hari. Disajikan gambar ya, indikatornya disajikan gambar dan pernyataan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan sesuai gambar dan pernyataan. Ini level 3 pada bentuk soal isian ya, pada nomor soal 21 dan 22. Nah, ini kembali ya. Jadi saya ingin mengingatkan ya, bahwa penomoran soal ataupun pengurutannya itu terserah Bapak Ibu guru ya. Kemudian pada elemen membaca dan mengamati. Nah, di sini mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui ya. Menyimak dan menanggapi bacaan tentang keragaman di sekitar, membaca dan menulis kata yang diawali dengan huruf G misalnya. Cerita bergambar, berbeda itu tak apa ya. Ini cerita bergambar yang berjudul berbeda itu tak apa. Disajikan kalimat, peserta didik dapat menulis nama, tanda baca yang mengakhiri kalimat yang disajikan ya, tanda titik ya. Nah, ini pada soal isian. Kemudian pada nomor soal 23 misalnya ya. Yang keempat adalah membaca dan mengamati, mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata yang sering ditemui. Melalui latihan merangkai bunyi huruf M dan huruf vokal lain, peserta didik membaca suku kata. Ini pakai materinya adalah kartu huruf. Maaf. Disajikan kata, suku kata, dan huruf, peserta didik dapat menemukan suku kata awal dari kata yang disajikan. Level 3, bentuk soal pilihan ganda pada nomor soal nomor 6 dan 7 misalnya. Kemudian menulis suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Ini elemen menulisnya ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan menulis nama binatang, peserta didik mampu merangkai huruf dan suku kata yang secara tertulis ya. Seperti D, K, U, C, apa namanya? Misalnya yang hurufnya diawali dengan G ya. Nah, ini materinya melalui kartu huruf. Kemudian disajikan ini indikatornya, peserta didik dapat menemukan suku kata pertama pada gambar. Misalnya go titik-titik titik-titik rila. Nah, depannya itu go ya. Ini bisa pilihan ganda ya. Ada gambar, disajikan gambar dalam soal itu, kemudian pilihannya bisa suku kata awal ya. Nah, ini pada nomor 9 dan 8 misalnya ya. Jadi Bapak Ibu guru menyusun soal, ini kisi-kisinya sudah disusun, kemudian Bapak Ibu guru menyusun soal, dan di nomor berapakah soal itu yang mengenai indikator soal ini ya. Begitu ya. Kemudian elemen ke-6 membaca ya, mengenali kalimat pernyataan. Melalui latihan merangkai bunyi huruf M dan huruf vokal ya. Kemudian ininya materinya cerita bergambar, berbeda itu tak apa. Disajikan beberapa suku kata ya. Ini indikator soalnya, siswa dapat menentukan bacaan yang memiliki suku kata pertama mau misalnya ya. Titik-titik bil, maka suku pertamanya adalah mobil.
Kemudian ini elemen berbicara. Berbicara dengan sopan menggunakan 4 kata ajaib, ya, maaf, tolong, terima kasih, permisi. Nah ini ya, pada soal yang telah saya upload di channel Praetno Berbagi ini sesuai ya, kisi-kisinya sesuai dan soal-soalnya tinggal Bapak Ibu Guru ini kan tentukan nomornya ya, pada nomor berapakah dari indikator soal ini ya, sesuai dengan kisi-kisi ini pada nomor soal berapa saja, tinggal mencantumkan di kisi-kisi ini ya. Jadi soal yang sudah ada ya diupload itu di channel Praetno Berbagi, silahkan Bapak Ibu Guru tonton sampai selesai, no skip ya, dan isi komentarnya Bapak Ibu Guru share videonya, maka dengan screenshot bukti maka Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan filenya secara gratis ya. Demikian juga kisi-kisi soal ini. Membaca, menemukan, dan mengidentifikasi informasi pada gambar. Jadi melalui kegiatan merangkai bunyi huruf G dan huruf vokal lain, peserta didik membaca suku kata dengan baik. Disajikan suku kata, siswa dapat memilih bacaan yang sesuai dengan suku kata yang ditentukan. Ini bisa pilihan ganda, nomor soal berapakah ya ada di naskah soal ya. Bapak Ibu Guru bisa mencantumkannya. Menyimak ya, menjelaskan perbedaan tokoh dalam teks yang dibacakan. Nah, tujuan pembelajarannya dapat mengucapkan 4 kata ajaib dalam teman baru. Disajikan teks pendek, peserta didik dapat menjawab soal sesuai bunyi teks. Nah ini pilihan ganda. Untuk menulis ya, elemen menulis ini melalui kegiatan melengkapi, ini TP-nya ya, nama benda, suku kata ma, mu, mi, dan me, atau mo ya. Peserta didik berlatih menulis suku kata. Nah, indikator soalnya disajikan gambar benda dan kartu kata sesuai nama binatang ya. Nama binatang tersebut peserta didik dapat menentukan benda yang diawali dengan huruf M misalnya ya. Kemudian membaca demikian ya. Nah, pada berbicara juga disajikan kartu kata diawali dengan suku kata ga, gi, gu, ge, go ya. Dapat menentukan kartu kata dengan suku kata yang ditentukan. Menyimak belajar. Nah ini di menulis, elemen menulis ini kata yang sering ditemui sehari-hari. Ini indikator soalnya disajikan teks atau pernyataan, peserta didik dapat menentukan kata ajaib yang digunakan ya. Ini berupa isian ya. Ini bisa nomor 25. Nah demikian ya Bapak Ibu Guru, sudah disajikan ya mengenai contoh kisi-kisi soal sumatif tengah semester atau STS semester genap atau semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 pada jenjang SD fase A kelas 1 semester genap. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka ya, jumlah soal 25, bentuk soalnya pilihan ganda, isian dan penyusunnya oleh Bapak Ibu Guru ya. Demikian Bapak Ibu Guru, inilah ya contoh format kisi-kisi soal dan contoh isinya seperti apa dan bagaimana penerapannya. Bapak Ibu Guru silahkan ya mengkajinya dan menerapkan masing-masing ya secara kreatif, inovatif. Bapak Ibu Guru berkenan untuk menyusun secara merdeka ya. Jadi merdeka mengajar, merdeka belajar sesuai dengan platformnya ya. Baik Bapak Ibu Guru, demikian dari channel Praetno Berbagi. Silahkan dukung selalu channel Praetno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA teman-teman guru lainnya ya, agar bisa mendapatkan tambahan mengenai wawasan
ilmu atau pengetahuan dan contoh-contoh penerapan IKM ya. Baik, ini bukan menjadi standar dan Bapak Ibu guru bisa memvariasikan, memodifikasikan dan inovatif di dalam penyusunan kisi-kisi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata yang salah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu guru, klik notifikasinya ya, tanda lonceng agar Bapak Ibu guru bisa mendapatkan video-video terbaru ya dari channel Prayitno Berbagi. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.